Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua, dan juga Ibu dosen pengampu praktikum pemrograman berorientasi objek, Ibu Rohana Prihastuti. Sebelumnya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas besar, yaitu memori matching game. Sebelumnya, kan kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya Rizati Aji dan teman saya. Dan saya Gabriel Raditya. Sebelumnya, latar belakang pembuatan game ini. Masa sekarang video game merupakan jenis hiburan yang digemari oleh semua kalangan dari anak-anak, dewasa maupun tua. Selain digunakan untuk menghilangkan kepenatan dalam beraktivitas sehari-hari, bermain video game juga dapat berfungsi untuk melatih pola pikir seseorang untuk mencari solusi, memecahkan suatu permasalahan yang ada di sebuah game, dan juga mengasah ingatan otak. Kemudian sering dengan perkembangan budaya dan teknologi, video game pun terbagi ke dalam berbagai jenis atau genre, seperti genre action games, strategy games, role-playing games, open world games, horror games, sport games, vehicle simulation, education games, adventure games, simulation, serta board and puzzle. Sedangkan memory game sendiri merupakan sebuah jenis game dari genre board and puzzle, di mana game ini memiliki alur bermain yang bertujuan untuk mengasah ingatan dari pemain. Memory matching games yang akan dikembangkan ini memiliki mekanisme membalikkan kartu yang gambar objek tertentu, lalu mencari dan mencocokkan gambar tersebut dengan pasangan gambar yang sama. Lalu selanjutnya adalah konsep game. Konsep game ini membuat matching game di mana tersedia beberapa kotak yang di dalamnya berisi beberapa gambar atau benda yang diletakkan secara acak, dan mekanismenya adalah mencari pasangan atau gambar yang sejenis dari gambar acak tersebut. Kemudian apabila seluruh gambar pada kotak sudah milik pasangan, maka game ini akan tamat. Kita masuk ke desain gamenya. Di sini kami memakai desain yang sangat simpel, di mana di dalam window game ini kami membuat grid 4x4 yang akan menampung 16 gambar atau objek yang kita akan operasikan tersebut. Berikut adalah aset objeknya, gambar-gambar yang akan ditampilkan dalam game. Dan ini adalah diagram kelasnya. Kami membuat 4 kelas, yaitu objek, matching game, dan objek controller, serta main untuk menjalankan program game ini. Ya, untuk rancangan game, kami ada beberapa kelas seperti sudah dilihat di kelas diagram tadi, yaitu main, objek controller, dan matching game. Untuk kelas objek berisi pengaturan tampilan bagian bawah dan atas dari objek gambar. Kemudian objek controller untuk mengontrol posisi objek ketika dibalik, dan matching game bertugas sebagai pembanding dari objek untuk menemukan objek yang sama. Kemudian main class digunakan untuk eksekutor dengan memanggil kelas matching game. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan source code game ini. Nah, di sini kita memiliki kelas objek yang mengimport sebagai berikut: Java Await Event, Mouse Event, Mouse Listener, lalu ada Java Xwing Icon, dan JLabel. Yang Mouse Event ini
berfungsi untuk memberikan reaksi ketika sebuah mouse diklik, ditekan atau press, dilepas atau rilis, klik atau klik, mengarahkan pointer atau enter, lalu juga menjauhkan pointer atau exit. Lalu side-nya ada Java AWT Event Mouse Listener yang merupakan interface yang diimplementasikan ke dalam mouse event. Dan kelas yang mengimplementasikan mouse listener ini harus mendeklarasikan ulang semua metode mouse listener, yaitu mouse press, mouse click, mouse enter, mouse release, dan mouse exit. Lalu selanjutnya ada Java Swing.icon yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah icon, Java Swing JLabel yang berfungsi untuk menampilkan teks singkat. Lalu kita masuk ke bagian class object ini yang mengextend JLabel dan mengimplement mouse listener. Di sini kita mendeklarasikan variabel face icon dan back icon dengan tipe data class icon yang telah kita import pada import Java Swing.icon tadi. Face icon berarti icon menghadap ke atas dan back icon berarti menghadap ke bawah. Lalu face up, lalu kita set variabel face up dengan tipe data boolean menjadi false. Kita membuat variabel integer num dengan modifier private. Lalu mouse press dengan tipe data boolean dan dengan nilai false. Lalu kita juga mendeklarasikan variabel controller dengan modifier private dan final dengan tipe data object controller. Object controller ini adalah kelas object controller yang kita buat. Lalu kita menuju ke konstruktornya. Di sini kita memberi parameter controller, icon face, icon back, dan integer num. Lalu kita mensuper back. Ini super di sini artinya kita mensuper semua metode yang ada di kelas icon. Lalu this controller, this face icon equals face, lalu this back icon equals back, this num equals num. Lalu kita juga membuat konstruktor untuk add mouse listener dengan parameter this. Kita mengimplementasikan semua metode yang ada di mouse listener yang akan diimplementasikan pada bagian ini, mouse click sampai mouse exit. Terus selanjutnya kita membuat getter untuk num, public integer get num yang akan mereturn num. Lalu kita buat public void, membuat metode turn up yang berfungsi untuk memberikan kondisi jika posisi objek menghadap ke depan atau face. Lalu metode turn down yang berfungsi untuk memberikan kondisi jika posisi objek menghadap ke belakang atau back. Kita juga membuat metode ini yang tadi sudah disinggung sebelumnya. Jika mouse diklik, maka akan men-trigger metode turn up atau membuka tampilan objek menjadi face. Lalu jika mouse press atau ditekan, maka variabel mouse press menjadi true. Lalu kita juga membuat metode mouse release yang mana jika mouse dalam keadaan masih ditekan, maka pada metode ini variabel mouse press menjadi false dan juga akan menjalankan metode mouse click. Lalu mouse enter jika pointer diarahkan ke objek, maka dianggap mouse sudah ditekan, dan mouse exit jika pointer tidak diarahkan ke objek, maka dianggap mouse sudah tidak ditekan. Lalu kita masuk ke kelas matching game. Sini kami
mengimport Java AWT grid layout yang kita buat menjadi dot bintang, yang artinya menambahkan semua yang ada di Java AWT. Lalu Java AWT.event yang ini adalah action listener. Lalu Java util random, dan juga Java x.swing yang mengimport semua yang ada di Java x.swing. Ada image icon, JFrame, JMenu, JMenu bar, JMenu item, dan JPanel. Lalu kita menuju ke kelas matching game yang mengimplement action listener. Di kelas ini kami membuat variabel mainFrame dengan tipe data kelas JFrame yang menjadi bagian dari Java X-Swing ini, JFrame. Lalu kita buat variabel main_content_pen dengan tipe data container yang merupakan kelas dari yang ada di import Java AWT grid layout. Lalu kita juga membuat variabel object icon dengan tipe data image icon yang bertipe list. Ini nanti akan digunakan untuk menyimpan 9 objek, yaitu objek 0 sampai 7 berisi front side-nya, dan objek ke-8 adalah backside dari icon tersebut. Lalu kita masuk ke constructor yang di sini adalah ada main window. Kami membuat judul gamenya di JFrame ya di atas. Jadi nanti akan muncul judul memory matching game pada bagian atas window game ini. Lalu kita set size mainframe-nya menjadi 800 x 800 pixel. Lalu kita buat set default close operation dengan JFrame.ExitOnClose ini. Jadi jika kita memencet tanda silang pada tampilan gamenya, maka akan meng-close programnya atau menghentikan program game ini. Lalu kita juga memanggil metode getContentPane supaya window dapat tampil. Nah, kita lanjut ke menu bar-nya. Di sini kami membuat menu bar yang berisi penambahan objek JMenu bar yang mana akan menampilkan menu bar di sisi atas window. Lalu game menu membuat menu game pada menu bar tersebut. Menu bar ini kita membuat sebuah menu dengan nama game. Lalu submenu di dalam menu game ini kami membuat ada menu lagi, new game dan exit. Lalu kita di sini memanggil metode load object icon yang nanti kita akan buat di sini untuk meload icon-icon dari objek ke dalam game. Lalu di sini kita membuat fungsi load object icon. Pertama kita membuat array dari kelas image icon. Lalu buat perulangan yang mana di tiap iterasinya akan memanggil file object dengan lokasi sebagai berikut. Ini objek i dari range 0 sampai 9 yang mana sudah disebutkan tadi 0 sampai 7 ini front side dan 8 back side. Lalu kita di bawahnya membuat metode draw object. Pertama kita buat layout untuk penempatan objek ke dalam display game menggunakan grid layout 4x4. Lalu kita set tampilan belakang objek dengan icon yang ke-8 tadi. Lalu kita buat variabel controller dengan memanggil kelas objek controller. Selanjutnya kita buat perulangan for
dengan range 0 sampai 8, di mana tiap iterasinya kita mengganti objek dengan indeks 2 kali 1 menjadi i, dan objek 2 kali 1 plus 1 menjadi i, yang mana intinya akan membuat objek di dalam game ini akan ditambahkan secara berpasang-pasangan. Lalu kita juga merandomize urutan dari 16 item tersebut dengan memanggil method randomize object yang kita akan buat di sini. Lalu selanjutnya kita buat perulangan dengan range 0 sampai panjang dari array object to add ini, dan tiap iterasinya menambahkan objek ke dalam grid dalam tampilan game ini. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Haji. Oke, untuk selanjutnya seperti yang sudah disebutkan oleh Rio tadi, kita membuat sebuah metode randomize object dengan parameter adalah sebuah array integer, di mana di dalam metode di sini kita membuat sebuah variabel baru, yaitu randomizer yang bertipe data random. Kemudian kita sebelumnya random ini kita dapatkan dari tadi import dari Java util random. Nah, setelah membuat sebuah variabel randomizer, kemudian kita membuat sebuah perulangan for dengan range 0 sampai dari kurang dari panjang dari array parameter tadi, yang di dalamnya ini kita mendeklarasikan sebuah variabel baru lagi berupa d, yaitu yang memanggil randomizer yang telah kita deklarasikan tadi. Kemudian kita kenai metode next ent dengan indeks panjang dari array. Kemudian kita definisikan kembali variabel baru yaitu s dengan nilai yaitu isi dari array indeks ke d. Kemudian array indeks ke d kita swap dengan array indeks ke i. Kemudian array indeks ke i kita swap dengan indeks ke s. Intinya dari perulangan for ini adalah untuk mengacak dari nilai indeks random dari objek yang telah kita buat tadi. Kemudian ada metode new menu item dengan parameter string di menu, kemudian action listener. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan opsi menu ke dalam menu bar yang telah kita buat tadi di awal. Kemudian terdapat metode new game yang berfungsi ketika kita menekan new game pada menu bar yang telah kita buat di atas, itu akan mereset atau mengulang kembali game jadi sebuah game baru atau mulai dari awal. Nah, di sini kita memanggil beberapa
tadi yang telah kita deklarasikan seperti main content pane, kemudian main frame dan main content pane. Di sini kita tambahkan sebuah metode remove all, kemudian set visible dengan parameter true dan add draw object. Di sini ketiga pemanggilan metode ini akan merestart progres dari game. Kemudian pada main frame ini main window atau window utama dari tampilan game tadi akan diset visible atau terlihat, dan kemudian add draw object akan menambahkan objek yang sudah dibuat tadi, akan ditambahkan kembali ke dalam tampilan game. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada metode action perform, merupakan metode bawaan dari action listener yang menampilkan atau menampung semua aksi atau action yang dilakukan pada menit. Jika kita menekan new game, maka akan memanggil metode new game di atas tadi, dan jika menekan exit, maka akan menutup tampilan window dan mengetikkan program game. Kemudian kita lanjut ke kelas object controller. Nah, di sini kami mengimport beberapa toolkit Java sebagai berikut, yaitu Java AWT dengan Java AWT event listener, action event, dan action listener. Di sini berfungsi untuk membentuk suatu event yang akan terjadi ketika elemen seperti tombol naik suatu action, klik, detekan, dan sebagainya seperti yang telah disampaikan Rio tadi. Kemudian ada array list digunakan untuk mendeklarasikan sebuah array list, dan kemudian yang terakhir adalah Java X swing timer. Di sini untuk mendeklarasikan durasi atau men-set sebuah timer ke dalam suatu objek atau metode. Nah, kemudian di dalam sebuah kelas object controller ini terdapat beberapa atribut atau field di turn object yang bertipe data array list, berfungsi untuk menyimpan ukuran dari jumlah objek yang akan dibalik maupun pasangan yang belum dibalik. Kemudian ada turn timer yang bertipe data class timer yang telah kita import tadi menggunakan Java X swing timer yang bermodifier private yang berguna untuk mendeteksi timer atau durasi ketika objek terbalik otomatis di saat objek tersebut belum memiliki pasangan, atau kita mengeset timer untuk objek ketika objek akan berbalik. Kemudian terdapat sebuah field atribut yaitu turn down delay yang ini bertipe data integer, kemudian bermodifier private serta final, yaitu yang bernilai 2000. Di sini 2000 adalah 2000 milisecond. Di sini turn delay adalah untuk mendeklarasikan waktu delay ketika timer tadi berjalan. Kemudian untuk ini terdapat konstruktor untuk mengkonstruktor untuk mendefinisikan atribut tadi, dan untuk metode dari object controller ini terdapat add object dengan parameter object dan bertipe data class object yang telah kita buat tadi. Kemudian kita memanggil
di turn object add object, di sini kita turn object akan menambahkan objek tadi. Nah, kemudian terdapat sebuah kondisional ketika turn object berukuran 2, maka kita mendefinisikan sebuah variabel baru yaitu other object yang bertipe data class object sama seperti objek tadi. Kemudian objek tadi dikenai turn object get null. Jadi kemudian terdapat kondisional lagi berupa nested if. Ketika other object get num sama dengan objek get num, maka turn object dibersihkan. Untuk else, kemudian turn timer start dan return true. Jadi intinya dari kondisional ini adalah ketika objek tadi sama dengan 2 atau sudah memiliki pasangan, maka turn down timer atau timer untuk membalik tidak akan berjalan dan akan terbalik ke atas terus, atau tidak akan terbalik karena pasangannya sudah ketemu. Kemudian untuk metode yang kedua di sini ada turn up yang berparameter objek dengan tipe data class object juga. Nah, di sini ada kondisional ketika turn object size lebih kecil dari 2, maka mereturn add object. Nah, di sini ini intinya adalah ketika belum mempunyai pasangan, maka kita memanggil metode add object di atas tadi, sehingga karena ini kurang dari 2, maka akan masuk kondisional yang else pada add object, sehingga timer akan start atau mulai, dan objek akan setelah diklik akan terbalik otomatis atau terbalik ke bawah secara otomatis. Dan yang terakhir di sini ada action perform. Dan untuk mengatakan event klik untuk menembus beberapa aksi pada objek terdapat perulangan for i dengan ring 0 sampai ukuran dari turn object. Nah, di sini intinya adalah untuk menerapkan metode turn object kepada seluruh objek yang telah kita masukkan tadi, kemudian memanggil turn down dan turn object. Setelah memanggil semua, maka turn object kita clear. Kemudian untuk kelas main, pada kelas main di sini kita mendefinisikan atau mendeklarasikan sebuah variabel baru yaitu x, di mana bertipe data sebuah kelas matching game. Kemudian setelah kita mendeklarasikan x sebagai kelas matching game baru, kita memanggil metode new game dari matching game tadi kepada variabel x yang telah kita buat tadi. Jadi ini untuk memanggil new game, dan kita bisa jalankan gamenya. Nah, kita jalankan gamenya, akan muncul seperti ini. Gridnya 4x4 berisi 16 jumlah objek. Kita coba untuk merefill kotak ini.
ternyata salah, maka akan turn down, dan durasi turn down tersebut 2 detik seperti yang sudah kita buat di object controller ini. Turn down delay-nya 2000 milisecond sama dengan 2 detik. Kita cari pasangan cocok. Dan jika sudah benar ini, maka objek tidak akan dibalik lagi. Nah ini, maka ini objektifnya sudah selesai. Dan saat itu jika kita ingin mengulang lagi, merestart gamenya, kita pencet klik di sini game, lalu ke new game, maka akan merestart lagi gamenya seperti ini. Dan jika kita sudah bosan, kita bisa exit. Nah, kurang lebih itu dari kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Mas Haji ada tambahan? Baik, cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman dan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.